Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi beraktivitas walaupun dalam menghadapi masa COVID-19. Dan tetap bisa menjalankan agenda PNMHI yang ke-32. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, saya Siva Maulia sebagai delegasi paper dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan subtema keamanan dengan isu upaya ASEAN menyikapi Laut Cina Selatan dalam perspektif collective security. Terima kasih untuk pembahasan kita kali ini, yaitu upaya ASEAN menyikapi Laut Cina Selatan dalam perspektif collective security, di mana muncul kembali sengketa pada Laut Cina Selatan yang menyatakan bahwa Laut Cina Selatan itu merupakan bagian dari wilayah Laut Cina. Hal ini tentunya membuat negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Brunei Darussalam ini tidak terima pada pernyataan tersebut. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian hukum laut, yaitu United Nations Convention of the Law of the Sea yang dinyatakan pada tahun 1982, di mana bahwa wilayah laut itu sebuah negara itu pada 200 mil dari garis pantai dan dinamakan zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan perspektif tradisional, semua negara ini yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan memiliki kesamaan tujuan nasional, yaitu untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan memperoleh sumber produksi bagi pertumbuhan serta kepentingan ekonomi domestik, di mana pada perkembangan kontemporer di Laut Cina Selatan, dalam posisi individu sebagai anggota ASEAN yang berkepentingan itu masih dicirikan dengan adanya perbedaan nilai serta sistem keyakinan dalam merespon sengketa Laut Cina Selatan. Dan pada klaim-klaim yang tumpang tindih dari negara penuntut yang tergabung sebagai anggota ASEAN, itu adalah sebuah wujud konflik di mana kepentingan multidimensi terhadap Laut Cina Selatan. Dengan cara setiap negara yang berkepentingan dalam mempersepsikan ancaman ini berpengaruh terhadap sikap ASEAN dalam menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan secara kolektif. Konflik Laut Cina Selatan serta dampaknya terhadap negara ASEAN. Beberapa negara ASEAN yang saya akan jelaskan yaitu pragmatisme dari Malaysia. Malaysia ini menyikapi hal tersebut yang cenderung terlihat lunak. Namun, ini disebabkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh dari hubungan bilateral dengan Cina. Selama 6 tahun, Malaysia mengalami peningkatan kerjasama perdagangan dengan Cina. Sehingga, Malaysia cenderung menggunakan pilihan rasional sebagai landasan kebijakan keamanan di Laut Cina Selatan. Kebijakan luar negeri Malaysia diarahkan untuk menghindari konflik yang konfrontatif sekaligus bentuk diplomasi. Oleh karena itu, Malaysia dapat dipandang sebagai aktor yang rasionalis dan pragmatis yang dimotivasi untuk memperoleh insentif ekonomi yang lebih besar dari Cina. Serta kebijakan luar negeri Malaysia ini cenderung masih mengarah pada keberlanjutan ataupun atas kemakmuran ekonomi serta pembangunan domestik dibandingkan dengan fokus terhadap keamanan kawasan. Selanjutnya yaitu Filipina yang mengeklaim bahwa Kepulauan Spratly adalah sebagian dari negaranya dengan sebutan Pulau Kalayaan. Namun, hal tersebut memicu adanya ketegangan antara Filipina serta Vietnam. Namun, pada tahun 2011, Filipina ini mengusulkan kepada ASEAN untuk mengembalikan Laut Cina Selatan sebagai zona perdamaian, kebebasan, serta persahabatan ataupun kerjasama. Namun, upaya tersebut tidak cukup berhasil menyatukan pandangan negara penuntut versus non-penuntut di Asia Tenggara. Sampai sejauh ini, Filipina ini masih berupaya untuk membendung agresivitas di Laut Cina Selatan ini dalam mempertahankan hubungan luar negeri dengan Cina. Selanjutnya, Filipina ini mempertimbangkan keputusannya dalam pertahanan wilayah yang diklaim jadi adalah suatu penegakan terhadap kedaulatan teritorial yang bisa memanfaatkan sumber produksi dari persediaan minyak serta gas. Dan sebagian negara penuntut ini telah melangsungkan hubungan ekonomi dengan Cina.
Namun Filipina tetap mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus tetap bisa mempertahankannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei ini telah menyepakati untuk menjalin kemitraan strategis di dalam bidang ekonomi dan pembangunan serta mengabaikan masalah yang dihadapi bersama dengan negara penuntut dalam organisasi ASEAN. Jadi Brunei Darussalam ini hanya ingin mementingkan keuntungan dan tidak peduli dan serta mengabaikan masalah yang sedang dihadapi bersama dalam negara penuntut, seperti itu. Dan upaya Cina ini secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap pelemahan sikap politik luar negeri Brunei Darussalam tentunya. Dan pada masalah Laut Cina Selatan ini, konsekuensinya ini ASEAN ini menghadapi kesulitan untuk menghasilkan konsensus bersama atas ekspansi Laut Cina Selatan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu collective security. Perang Dunia Pertama menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem internasional dan keseimbangan kekuatan. Ketika sistem internasional gagal, akibat dari kegagalan tersebut berbahaya serta menimbulkan bencana. Besarnya kekuatan destruktif, perang tersebut membuat sebagian besar negara menolak teori keseimbangan kekuatan sebagai teori keamanan internasional. Tetapi sebaliknya, negara pemenang Perang Dunia Pertama justru membentuk Liga Bangsa-Bangsa dan melembagakan sistem collective security. Collective security atau istilah keamanan internasional dan pertahanan terhadap ancaman bersama ditemukan pada abad ke-20. Ketika berbicara tentang collective security atau keamanan internasional, tidak diragukan lagi pemahaman tentang usaha komunitas global untuk menemukan cara dan proses yang dipandu untuk membangun kepercayaan yang berlawanan antar negara. Untuk menemukan solusi baru yang diduga sebagai dilema keamanan yang dijalankan dengan cara kerjasama. Konsep keamanan collective security adalah komitmen jangka panjang antar negara untuk tujuan melindungi dan mengembangkan manfaat keamanan untuk masing-masing negara dalam lingkup manfaat yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat dari collective security, yakni yang pertama yaitu menyeimbangkan agar lebih efisien terhadap para penyerang. Mungkin karena kekacauan tentang keamanan, banyak peneliti salah memahami logika sebab akibat dasarnya. Pendekatan keamanan kolektif atau collective security mengarah pada kecemasan utama kaum realis dengan sifat penantang dari hubungan di ranah internasional. Dan kecenderungannya untuk mengingatkan spiral permusuhan. Sadar sepenuhnya penyebab komponen perang dari sistem global, collective security mencoba menyediakan mekanisme yang efisien untuk menyeimbangkan negara-negara agresor ketika terungkap, serta membuat agresi tidak mungkin terjadi karena sifat kompetitif hubungan internasional itu sendiri. Oleh karena itu, collective security memastikan keseimbangan yang lebih efisien antara dua kekuatan daripada keseimbangan dalam anarki karena menghadapi penyerang dengan atasan sebagai lawan dari kekuatan yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu kepercayaan dan kerjasama antar negara. Postur kinerja collective security, terutama masalah empiris, karena ketika berfungsi secara efisien, manfaat negara mungkin sulit dibedakan. Karena collective security lebih disukai daripada menyeimbangkan anarki itu sendiri. Serta collective security memiliki kemampuan untuk mengurangi permusuhan dan persaingan di dunia swadaya. Dan jelas, itu adalah salah satu keunggulan utama dari collective security itu sendiri. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu dari contoh dari collective security itu sendiri, yakni di sini saya beri contoh NATO. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya NATO merupakan organisasi keamanan kolektif atau collective security yang paling dikenal di dunia ini. Pada saat yang bersama, NATO pun disebut sebagai organisasi yang paling berhasil. Organisasi North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO merupakan aliansi militer
yang dibentuk pada tahun 1949 untuk menghadapi serangan Uni Soviet pada bangsa non-komunis di Eropa Barat. NATO dibentuk sebagai hasil dari North Atlantic Treaty yang ditandatangani oleh 12 negara pada tanggal 4 April 1949 di Washington DC. Banyak anggota Uni Eropa yang juga merupakan anggota NATO, sehingga pola hubungan antara Uni Eropa dan NATO pun kini mengalami suatu dinamika dalam proses akumulasi kekuasaan. NATO yang juga diartikan sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara didirikan pada tahun 1949 dengan tujuan untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa. NATO berdiri pada tanggal 4 April 1949. Pasca Pertahanan Atlantik Utara secara resmi dibentuk di Brussel, Belgia. Inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penandatanganan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satunya negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Maka dari itu, keamanan kolektif yang dipakai oleh NATO itu sendiri sangat berfungsi untuk menjaga terhadap serangan dari lawan. Jadi ketika ada serangan dari lawan, ketika kita udah tergabung ke NATO, maka itu menjadi permasalahan semua. Oleh karena itu, ketika kita bergabung dengan NATO, secara tidak langsung kita memiliki kekuatan yang akan menjadikan kita lebih kuat daripada negara yang memang tidak masuk atau tidak join terhadap NATO itu sendiri. Tingginya angka kejahatan atas kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini pula yang menyebabkan Singapura melibatkan Amerika Serikat dalam penanganan keamanan itu sendiri. Kemudian, upaya Collective Security ASEAN dalam menangani kasus Laut Cina Selatan. Deklarasi perilaku di Laut Cina Selatan 1 dekade kemudian. Kredensial manajemen keamanan ASEAN diperkuat oleh perkembangan kerangka kerja multilateral yang terikat pada asosiasi, termasuk kerjasama ekonomi Asia Pasifik, ARF, dan pertemuan Asia Eropa. Kekuatan luar berbaris untuk mendatangani perjanjian dasar, persahabatan, dan kerjasama yang secara resmi mengatur interaksi ASEAN dengan anggota komponennya dan kawasan yang lebih luas. Itu dengan demikian, lahirlah pengertian sentralitas ASEAN. Pertemuan kekuatan yang membahagiakan ini mulai terurai pada tahun 2010. Sekitar waktu inilah dua kekuatan terbesar di Asia datang, yakni Amerika Serikat dan Cina, mulai berdebat secara lebih terbuka. Akibatnya, kebangkitan damai Cina lebih terasa tajam dalam hal investasi langsung, dukungan untuk pengembangan infrastruktur strategis, dan kerjasama militer. Amerika Serikat menanggapi dengan bergerak kembali ke Asia setelah 1 dekade atau lebih fokus ke operasional pada penempatan militer di Timur Tengah. Untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah saya serta rekan saya sampaikan, bahwasannya kami mendapatkan kesimpulan yakni ASEAN memiliki peran yang sangat penting bagi konflik Laut Cina Selatan, yang mana dalam hal ini dibahas dari perspektif collective security-nya. ASEAN harus lebih tegas dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan dipandang dalam perspektif collective security ini. Karena apabila ASEAN tidak tegas dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan ini, maka yang akan ditimbulkan adalah ketidakpercayaan dari anggota-anggota negara luar serta anggota-anggota yang sudah masuk ke dalam ASEAN itu sendiri. Kenapa mereka mau keluar? Karena mereka merasakan ada ketidakpuasan. Oleh karena itu, mereka akan melakukan secara tidak mungkin atau secara tidak langsung mereka akan dapat melakukan yang namanya resign dari ASEAN itu sendiri. Karena pada dasarnya mereka tidak mendapatkan kepercayaan itu. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita mengenai ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan, perspektif collective security. Dan jika ada salah kata maupun hal lainnya mohon dimaafkan. Sorak-sorak Belanda pesta, gedung area pindah ke kamar. Kami berbicara mohon didengar, sudah didengar mohon diamal. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.